Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadatu an qadat salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa barizqina bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وقال عليه الصلاة والسلام hikayatan anillahi ta'ala halaman 48 yang di pinggir, halaman 48 yang di pinggir, paling atas yang di pinggir. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda hikayatan anillahi ta'ala, ini sidin mengisahkan kisah dari Allah Ta'ala. Qul lil bari liwalidayhi, jar Allah Ta'ala, sampaikan kepada orang yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya. I'mal ma syi'ta, kerjakanlah olehmu ma syi'ta, sekehendakmu. Fa innallaha yaghfiru laka, karena sesungguhnya Allah mengampuni akan dosa-dosamu. Ini kelebihan orang yang berbakti kepada ibu bapak. Walaupun yang kada minta ampun lawan Allah, Allah yang berdahulu memberi ampun lawan orang itu. Jadi ada orang yang minta ampun lawan Tuhan, tapi Tuhan bisa kada mengampuni. Tapi khusus untuk orang yang berbakti kepada ibu bapak, mulutnya belum minta ampun, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, birrul walidaini, bermula berbakti kepada kedua ibu bapak, kafaratun lil kabairi, ini adalah menghapus bagi dosa-dosa besar. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil dibawa berwudu bisa hilang, gugur dosa-dosanya. Dibawa mengerjakan kebaikan, dibawa mengerjakan sembahyang sunat qabliyah subuh, bisa hilang dosa-dosa kecil itu, gugur. Dibawa sembahyang subuh hilang, dibawa bersedekah hilang, dibawa kegiatan-kegiatan yang kebaikan-kebaikan, maka dosa-dosa kecil itu guguran anunya, dosanya itu nah dihapus oleh Allah, padahalnya kada minta ampun. Tapi kalau khusus dosa besar itu kada hilang kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Jadi seandainya inya bersedekah, sembahyang subuh berjamaah, atau misalnya inya tadi berwudu, jangan berwudu, berwudu misalnya, tapi yang dikerjakan ini dosa besar, itu kada hilang dosanya kecuali dengan bertaubat dahulu. Taubatnya ada rukun-rukunnya. Nah, di sini khusus untuk orang yang berbakti kepada ibu bapak, dosa besar tersebut pun diampuni oleh Allah. Ini kelebihan orang yang berbakti kepada kedua ibu bapak. Walaupun inya tadi belum minta ampun lawan Tuhan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, man wada'a ta'aman thayyiban fi baitihi, barang siapa di rumahnya ada makanan yang nyaman makanan di rumahnya, wa akalahu, dan inya memakannya makanan tersebut, duna walidayhi, mama abahnya kada dirasakannya, kada diberi inya aja yang memakan. Ini umum benar lah, termasuk misalnya baju kah, itu juga pakaian atau apa, ke umum benar, sarana prasarana kah, kita bisa tilam genal kandalnya tuh 5 kilan misalnya, mama kita tilam yang mulai zaman Majapahit kada berubah-ubah juga. Nah, ini termasuk ke sini, termasuk makanan sama aja tuh juga. Jadi barang siapa berisi makanan, ini yang makanannya nyaman, ini seorang memakan, atau bisi pakaiannya bagus, ini seorang memakai, kuitan pakaiannya buruk,
atau misalnya sarana prasarana di rumah itu nah kita bagus, kuitan kada bagus, masuk di situ. Maka ahramahullahu ta'ala ladzat ta'amil jannati. Maka Allah haramkan terhadap orang tersebut merasakan lezatnya makanan surga. Pemahamannya kada masuk surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, man bata sab'anan, barang siapa semalaman inya tadi kekenyangan, rayanan, nyaman benar minum, ada kehausan, wa ahadu walidayhi, sedangkan salah satu ibu bapaknya, abahnya kah, mamanya kah yang masih hidup nih, atau kedua-duanya, jay'anun, kelaparan, au atasanun, kehausan, maka hasarahullahu yaumal qiyamah jay'anan wa absanan. Maka kena di hari kiamat di padang mahsyar inya tadi dihalau oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kelaparan dan kehausan juga. Walam yastahillahu min azabihi yaumal qiyamah, dan Allah pun kada malu-malu lagi untuk mengazab orang tersebut pada hari kiamat. Nah, jadi penting benar kita mengetahui keadaan abah mama kita di rumah. Bila kita sarumah nyaman mengetahui nih. Tapi kalau misalnya kada sarumah, apalagi jauh jaraknya, abah mama kita di kutub utara situ, yo benar. Kita di sini. Nah, maka penting kita mengetahui nih keadaan abah mama tuh kayak apa sih, Din. Seandainya garing kayak apa, minum obat kah, apakah segala macam. Nah, pemakannya kayak apa, keganaannya kayak apa. Nah, itu diperhatikan bagi si anak tadi lah. Itu salah satu cara berbakti lawan ibu bapak yang masih hidup, abah mamanya masih hidup. Kada boleh mama abah kita badiam di rumah yang buruk, maka sudah buruk, maka sudah alihai buntus anu nyentuh nah hatapnya tadi bilanya kehujanan, banjir juga, yang seorang rumah hanyar. Nah, itu berdosa si anak tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, man rafa'a yadahu liyadriba ahada walidayhi, barang siapa mengangkat tangannya liyadriba ahada walidayhi, untuk memukul salah satu dua ibu bapaknya. Hendak memukul, belum lagi memukul, hendak jahnya menggeratak kita. Sudah tangkat mang tangan. Nah, sudah tangkat tangan sedikit lagi tak pakai kopiah kuitan nih. Nah, maka padahal belum memukul lagi nih. Gullat yaduhu, maka dibelenggu nanti tangannya yaumul qiyamah pada hari kiamat, ila unukihi, sampai ke lehernya. Jadi tangannya tadi dengan ke leher tadi disatuakan, dijarat, diikat pada hari kiamat. Tangannya hendak memukul kuitan tadi nih, dijarat, disatukan lawan lehernya, diikat. Imbah itu maslulatan, hal keadaannya tadi kada berdaya, orang tadi lumpuh aja kita, kada kau apa-apa, artinya tasarah malaikat menarik lawan tali tadi, hendak ditarik malaikat kemana, ke hulu, ke hilir, hendak diambung, hendak ditawakal kemana, kata tasarah malaikat kada berdayanya kena. Nah, ini hendak aja hanyar, belum lagi memukul. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in darabahuma, amun yang orang tadi pang sempat memukul akan kedua orang tuanya, kayak apa kisahnya? Tadi kan hendak aja hanya, belum terkipai kopiah sidin. Dan ini hendak sudah memukul, sudah melacung kopiah sidin. Qala ujar Rasulullah, tuqta'u yaduhu qabla ayyazuza ala sirati, maka dipotong tangannya tersebut sebelumnya melewati sirat. Nah, jadi tangannya tadi ditatak sebelum melewati sirat, artinya makin nalihai. Harapan gugur ke neraka yang di bawah sirat jembatan itu 1000% harapan gugur. Nah, tangannya aja sudah paget kayak apa? Amun batisnya yang meninjak kuitan, batisnya ditatak, berarti harapan gugur 1000%. Bik bercabur sekali ya kalau kedusa melewati jembatan itu. Nah, itu. Jadi jangan sampai mata kita, bila mata kita mencelingi kuitan sakit hati, mata kita dicongkil kena sebelum melewat jembatan sirat. Jadi bahar tuh. Ini kias narnya.
Maka ujar Nabi, wa tadribuhu, dan memukul akan orang tersebut al malaikatu oleh para malaikat, bubuhan malaikat zabaniyah, dipukulinya tagugur. Nah nintu barakat durhaka lawan ibu bapak. Barakat sebab akibat durhaka kepada ibu bapak. Ini tadi bubuhan pikir hendak anu kah ceramah. Nyaman ulun nggak situ aja nah, disambung pulang bubuhan pikir lah. Dapat tuh pikir ada yang penting disampaikan. Hah? Bagian kita ada apa? Suara parau aja nah. Ya lah. Nah, wallahu a'lam. Bukan pikir pulang. Kadalah. Nah, gitu nah. Lanjut siapa lanjutnya nih? Ini tersakanlah 2,5 jam lagi. Panjang benar waktunya kita. Sebelahnya lagi halaman 49 ya. Masih sambungannya. Kita bacain pinggir kena nyaman tuntong lakas. Al-babul hadi wa salasuna fi fadilati tarbiyatil aulad. Nah, tadi yang pelajaran kita 2 kali pertemuan tersebut memadahkan cara keutamaan berbakti kepada ibu bapak. Nah, ini pulang keutamaan orang yang mendidik anaknya. Bab yang ke-31 fi fadilati tarbiyatil aulad, pada keutamaan mendidik anak-anak. Jadi kita jangan juga hanya menuntut anak kita ini berbakti lawan kita, tapi kita kadang melaksanakan hak-hak anak. Jadi kena bisa ada peradilan di akhirat, kena bilanya anak kita ini hendak masuk neraka, nya bisa menuntut, ya Allah, dinya abah ulun bahari nang kene. Mana abah nyawa? Jangan malaikat ya Allah taala, mana abah nyawa? Kiaon. Ujung-ujungnya kena saparanakan masuk neraka. Abahnya, mamanya, anaknya. Nah, jadi kadang-kala kita menyalahkan sebelah pihak saja. Jadi kebaktian atau bagusnya akhlak si anak itu sebenarnya tergantung dari abah mamanya tadi mendidik. Bila abah mamanya gagal mendidik dari mumayyiz, dari umur 7 tahun, itu masa-masa pendidikan emas penting benar tuh. Dari umur 7 tahun dibiasakan sudah sembahyang 5 waktu. Subuh digarak tuh umur 7 tahun. Subuh digarak, dihuluakan, dipadahi. Umur sembahyang zuhur bang dihuluakan. Walaupun ada secara keras tuh umur 7 tahun. Sambil dilajari, sambil dibiasakan umur 7 tahun. Nah, apabila kita kadang menggawi nang kaya itu, abah mamanya berdosa. Itu urusan khusus sembahyang aja tuh. Imbah itu pulang umur 10 tahun, abah mamanya harus atau walinya harus lebih keras lawan si anak tentang urusan sembahyang. Subuh digarak. Kalau waktu umur 7 tahun digaraknya masih pina mengulir-ngulir, kurang lebih aja kita kada apa-apa. Umur 7 tahun bang. Kalau umur 10 tahun masih pina mengulir-ngulir, simbur lawan banyu. Umur 10 tahun. Apalagi umur 11 tahun, simbur lawan banyu. Cuma jangan banyak banyunya, basah kena bantal. Nah, sedikit aja simbur. Dan kita lebih keras dalam urusan 5 waktu. Nah, karena bila sudah umur 10 tahun, ini menjelang balik. Biasanya balik umur 12. Bila sudah balik, maka kewajiban kewajiban si abah mama, abahnya nyata dulu, melajari si anak tadi fardu ain. Wajib tuh abahnya melajari. Sifat 20 tauhid kepada Allah, wajib si abah melajari ketika anak sudah balik. Cuma pelajaran yang wajib itu yang disebut awaluddin ma'rifatullah itu 50 aqaidul iman. Ada banyak ada yang fardu ainnya. Betul fikih pulang, wajib juga abahnya melajari. Melajari si anak yang umur 12 tahun yang sudah balik, yang sudah keluar air mani kalau laki-laki, yang sudah pernah haid walaupun sekali perempuan. Wajib si abah mamanya melajari, terutama abahnya, si walinya. Imbah itu pulang melajari tasawuf, wajib juga. Apabila ketika umur 12 tahun, kita jangan alergi dengan tasawuf. Nah, tasawuf itu pelajaran pembentukan akhlak yang asalnya akhlak ada bagus, menjadi bagus akhlak hati. Dahulu lagi belum belajar tasawuf ada penyabaran, imbah belajar tasawuf penyabaran. Itu maksud tasawuf.
Kita jangan tamakan huak. Ada memadahkan tasawuf itu dia ilmu yang cager ada bersembahyangan lagi janin itu huak. Itu lain tasawuf, itu bujur aja itu upnya bujur sama upnya maraub. Nah tuh bujur aja upnya sama, amun tasawuf lain. Tasawuf ini akhlaknya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari yang wajib kita menurutinya. Akhlak Rasulullah sabar, wajib kita bersifat sabar dalam hidup ini. Akhlak Rasulullah itu bersangka baik lawan makhluk Allah Ta'ala, lawan Allah Ta'ala juga. Kita pun wajib bersangka baik, itu akhlak Rasulullah. Jadi pelajaran tasawuf itu adalah pelajaran yang bila kita pelajari, kita makin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut mutabaah kepada Rasulullah. Nah itu pelajaran tasawuf sekilas. Siapa yang wajib melajari kepada anak? Abahnya. Apabila mulai melajarinya 3 mata pelajaran itu ketika sudah balik. Nah, ketika sudah balik, lalu ternyata abah mamanya kada melajari, abahnya kada melajari, si walinya kada melajari yang 3 macam pelajaran ini, nah, badosa abahnya. Wajar inya seandainya seandainya, cuma termasuk kurang ajar juga masih. Seandainya inya kada berbakti lawan kita, karena ada pengadilannya menuntut kena di akhirat. Jar Allah Ta'ala nih, kenapa nyawa kada bersembahyangan? Abah mama ulun bahari kada pernah melajari ulun sembahyang Tuhan. Nah ada alasan kenapa nyawa kada puasa. Abah ulun kada puasa aja mai bulan puasa lagi kada bulan puasa mai isap rokok sabilah aja pas yang bulan puasa langsung 3 bilah beimbay kan udah kayak mau lulut langsung 3 bilah beimbay imbah ninto pulang kenapa nyawa sugih kada bejakat. Ulun pasan mama, pasan arwah bapak, arwah mama, bila duit banyak disimpani, ditabung aja. Itu pasan yang ulun ingat, makanya udah kamu jakat. Nah, didikan siapa nih tuh? Didikan pamalar dari witan menurun ke anak. Wajib kita melajari anak ini sifat-sifat seperti sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah pemurah, ajari anak kita pemurah. Biasakan anak kita bersifat pemurah. Jangan sampai kita, bini kita, anak kita bersifat pamalar. Jadi ujar guru sekumpul bahari lah, suksesnya seorang abah mendidik bini dan anak, suksesnya seorang suami nih terhadap istri, suksesnya seorang abah terhadap anak dalam bidang pendidikan, 2 ciri khasnya. Yang kau dipatahkan sukses pertama, kita, anak kita, bini kita sudah pemurah perhatiannya, sukses naran itu. Yang kedua, sudah mau bangun malam, sudah mau, itu sukses naran. Bila 2 macam ninto sudah ada dalam keluarga kita, sukses naran kita sudah. Un belum ada yang 2 ninto, masih perjuangan ya kita. Nah masih perjuangan. Misalnya kita ini pamurah sudah, bisi anak atau bisi bini pamalar, sakit hati kita tuh penting bener, karena masih ada musuh Allah di rumah kita. Walaupun bini kita ini ahli ibadah, walaupun anak kita ini alim benar, tapi pamalar musuh Allah Ta'ala. Nah sedih kita, apalagi maka sudah jahil bin bungol bintang sanak bungol, apa tentang bungol tambok kok. Nah, mbah itu pulang pangulir pulang beribadah, maka pemahalar pulang lengkap benar. Nah, maka dipadahkan amun kita hendak anak kita berbakti lawan kita, rahasianya nah ini ulun padahilah. Nabi pengmadahi dalam kitab sini juga rahasianya. Mun hendak anak kita berbakti lawan kita, walaupun kita kada beramaliyah, kada berbacaan, kada berdoa lawan Tuhan, minta anak supaya berbakti, ada satu yang paling mujarab, yaitu kita berbakti lawan kuitan berdahulu. Maka anak kita pasti berbakti jua lawan kita. Bila kita wani mencilingi kuitan, rasakan kena jua anak kita akan mencilingi kita jua waktu Tuhan. Maka kita ini mau umur panjang cadar Tuhan jua sama. Bila kita wani manguriaki kuitan, manguriaki, meneriaki, mam ini aja, tak bangun tiang goreng tuh. Ya kalau tajuk-tajuk tuh apa tuh ya kebakaran aja. Nah, wani manguriaki kuitan, lihat aja kina bila kita umur panjang,
anak kita pun menguriaki kita juga. Nah, sebab nang kaya itu sudah Tuhan menghendaki. Jadi mun kita berbakti lawan kita, memperhatikan lawan kita, anak kita itu juga kita memperhatikan dia lawan kita. Walaupun kita kada berdoa supaya anak jadi soleh, nah, tapi tindakan kita dibalas oleh Allah dengan kebaktian anak kita terhadap kita. Nah, itu sekilas. Nah, sekarang masuk ke babnya lah. Bab yang ke-31 membicarakan keutamaan tarbiyatil aulad, mendidik anak. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, "Ma nahala wa nahala walidun waladahu." Tidak ada yang diberikan oleh seorang ayah waladahu akan anaknya afdalu, yang lebih afdal min adabin hasanin, dari adab yang bagus. Nah, jadi yang paling afdal diberikan kepada anak kita dari sisi didikan itu adab yang bagus. Adab yang bagus ini kalau menurut versi tauhid, maksud adab yang bagus itu etikat kita bujur lawan Tuhan. Itu adab yang bagus sebenarnya. Jadi didikan kuitan kepada anak kayak apa caranya supaya anak kita ini berisi etikat yang bujur, yang benar, ada salah. Satu. Lalu kalau menurut tasawuf, adab yang bagus nih tuh dua. Kada pemarah dan pemurah. Itu adab yang bagus menurut ajaran tasawuf. Jadi kalau ada akhlak mulia aja, apa kan akhlak mulia itu? Yang disebut akhlakul karimah itu apa? Itu intinya tuh dua aja, pemurah dan tidak pemarah. Nah, itu jar guru sekumpul bahari, pemurah dan tidak pemarah. Nah, maka melajari anak supaya pemurah dan kada penyarikan, dan supaya melajari anak kita supaya etikatnya bujur, kada salah, itu afdalu, paling afdal yang diberikan oleh si abah terhadap anaknya. Ini yang diutamakan nih. Walaupun anak kita ibarat mengajinya kada tapi lancar juga, kada juara satu tuh mengaji, tapi anak kita pemurah, ini bangga benar. Bangga benar kita. Walaupun anak kita ini ibarat di kelas tuh misalnya juara satu juga tapi mulai belakang. Di kelas ini nah, juara satu tapi mulai belakang. Orangnya jumlah muridnya 40, nya nomor 41. Kan luar biasa benar tuh loh. Padahal 40 aja jumlah muridnya. Sakanya nomor 41, soalnya gurunya kemenguaran bener, nakal bener nih, naksir 41. Nah, anak kita itu nasib di kelas, tapi di rumah, di akhlaknya pemurah, kita bangga karenanya pemurah. Ada papanya nomor 41 di kelas, ada papa, tapi nya pemurah kita bangga. Biar pintar, biar berguru sampai ke aras, tapi pemalar, musuh Tuhan. Nah, biar beribadah tiap malam di langit pertama, tapi pemalar, musuh Tuhan. Kita kada takajub. Banyak yang asalnya ahli ibadah dia mau jadi musuh Allah Ta'ala. Buktinya iblis ya Allah. Nah, iblis tuh kepalanya malaikat asalnya tuh, pimpinan malaikat, ujung-ujungnya nasibnya la'natullah alaih. Nah, gara-gara kada berisi adab yang bagus. Iblis tuh gara-gara kada berisi adab yang bagus jadi musuh Allah Ta'ala. Pian tahu iblis lo? Mau tahu? Nah berarti pian kekawanannya bisa tahu. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, jar Nabi, la ayyu'adzibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bi sa'in. Ada seorang abah nih, inya malah jari adab lawan anaknya, adab yang bagus tadi, pemurah, kada pemarah, itu khairun, lebih baik bagi si abah tadi, min ayyatasaddaqa bisa'in, lebih baik daripada inya bersedekah sagantang beras atau kurma atau gandum, atau segantang emas, gitu. Lebih baik inya mendidik anaknya tadi, ganal mendidik anak pahalanya katimbang inya bersedekah tadi. Nah, tapi didikannya, materi pelajarannya tentang adab, akhlak. Nah, adab ini bersumber dari pertama etiket yang benar dulu. Nah,
Seluruh adab itu bersumber dari etikat yang benar. Nah, apabila kita kada belajar etikat yang benar, itu menurut ijma ulama Ahlussunnah wal Jamaah, etikat yang benar itu ada di pelajaran tauhid, dan tauhidnya tuh sifat 20 lah. Ini yang etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, adab itu bersumber dari situ. Kalaunya adab yang baik kada bersumber dari etikat yang benar, dari tauhid yang benar, itu lain adab yang sesungguhnya. Lalu si abah tadi malah jari lawan anak tadi tentang adab, makanya lebih hebat daripada bersedekah sagantang. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, akrimu auladakum. Muliakanlah anak-anak kalian. Nah, kita disuruh memuliakan juga lawan anak. Hari-hari anak kita mencium tangan kita, coba kan bang cium tangannya juga. Maka itu caranya, cium tangannya. Kenapa? Kita ini kan bisa banyak dosa, bisa tak banyak kita dosa pada anak. Sekali-kali cium tangannya juga. Maka itu, malah jari, malatih supaya kita juga bersifat tawadhu. Jangan anak diciumnya terus. Cium nak aja. Nah, sekali-kali coba melajari hati kita supaya bersifat tawadhu. Nah, ini muliakan anak kita, Nabi menyuruh muliakan anak kita. Nah, maksud muliakan di sini didik dengan baik-baik. Imbah itu pulang dikawani dengan secara baik. Jangan dididik dalam didikan yang kasar. Itu muliakan darahnya. Hari-hari kuitan bermamai. Yang didengar si anak nih mamayan kuitan ya. Kayaknya bisa juga mamai. Anak tadi hari-hari matanya mamanya menciling terus. Sakanya memang dasarnya menciling tuh. Dasar seajarnya di kita. Nah, cuma anak ini salah paham. Dikira anak mamanya menciling terus. Lihat aja anaknya menciling juga kinanya. Ketujuh menciling juga. Nah, amun kita dasar mata ajalnya menciling, muntung barang tak kurehing gitu. Kayak apalah mata menciling, muntung tak kurehing, tak ngalih sedikit nggih. Ironis. Wa ahsinu adabahum. Nah, wa ahsinu adabahum, dan perbaguslah adab-adab mereka. Ini perintah Allah, perbaguslah adab-adab mereka. Jadi ilmu adab itu 3 lah yang perdoain tadi, sifat 20, tauhid, fikih. Imbah ninto fikih kita bermadhab madhhabul arba'ah. Salah satunya kalau kita di Indonesia merdeka Soekarno Hatta nih, wilayah Nusantara nih, madhab Imam Syafi'i biasanya. Nah, imbah itu tasawuf Imam Ghazali. Bila kita melajarkan 3 macam itu, mengamalkan sudah ahsinu adabahum. Ahsinu adabahum. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man arada ayyargama hasidahu. Barang siapa inya berkeinginan untuk menghinakan akan orang yang iri dengki dengan inya. Kita ini kan hidup ada kalanya orang tuh dengki, iri segala macamnya. Supaya orang yang iri dengki lawan kita tuh bertambah hina, kekalahannya kita. Kayak apa caranya? Nah, fal yu'addib waladahu, maka hendaknya ia melajari adab-adab yang baik kepada anaknya. Maka orang yang iri lawan kita kekalahan. Cakanya kita kada melajari anak kita dengan adab yang baik, lalu anak kita akhlaknya rusak. Orang yang iri lawan kita tuh ada bahan sedang menyebati kita. Bonin tuh aja, rajin berjamaah, adabnya ahli narkoba aja. Han, kadakah jadi sambatan? Bonin tuh aja, ketua masjid, bininya kada berkerudung, anaknya kada berkerudung. Nah, jadi sambatan maka. Gara-gara kita gagal melajari anak. Yang orang yang hiri ini banyak bahan sagan menyebut-nyebut kita. Tapi kalau kita bagus mendidik anak, mendidik bini, orang yang hiri ngalih anak menyebut tuh. Mencari-cari kesalahan tuh ngalih. Nah, itu. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, an-nazaru ila wajhil auladi. Nah, ini pentingnya lah. Memandang, an-nazaru ila wajhil auladi, memandang kepada wajah anak-anak kita. Bisyukrin, karena syukur kepada Allah. Nah, karena syukur kepada Allah, melihat wajah anak karena syukur. Sudah besi anak syukurnya lawan Allah. Maka kan-nazari ila wajhi nabiyhi. Nah, seperti orang tersebut memandang kepada wajah nabinya. Nah, kalau si anak memandang kepada ibu bapaknya, kepada wajah abah mamanya, memandang
dengan penuh hormat, dengan penuh cinta dan sayang si anak nih memandang kepada wajah mama abahnya, itu diberi pahala haji dan umrah. Jadi pin hendak berhaji datangi mama, jangangi mudah kayak menghenikan cipta tur jangan wah dia mama ini bong perangai gahina kayak ini. Kadang masih harus kayak itu bang, sambil lalu kita melihat tuh melihat mama ulun inilah sayang ulun, nah di hati nang kayak itu abah ulun ini nang kayak itu ada perasaan sayang jangan cinta nang kayak itu tapi makuriak nah sia-siain kayak itu ini mesti ujung-ujungnya menguriak kewitan lain. Nah ini cangangnya aja tuh maksudnya sudah diberi pahala haji dan umrah, apalagi kita berbuat baik lawan witan bagiannya itu maksudnya. Nah sedangkan si anak tadi mun kita menjangangi wajah si anak karena syukur lawan Allah, maka seperti kita memandang wajah Nabi kita. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Fa inna karamatal auladi sitrun minan nar, karena sesungguhnya memuliakan anak lalu ini jadi bagus akhlaknya, sitrun minan nar adalah dinding bagi kita dari api neraka. Nah, menjadi dinding bagi diri kita dari api neraka. Wa qala alaihi salatu wasallam, pemahamannya tuh bila kita kada bagus memuliakan anak, mendidik anak, maka menjadi sebab kita masuk neraka pulang. Si anak tadi menjadi sebab kita masuk neraka. Wa qala alaihi salatu wasallam, al auladu hirzun minan nar. Anak-anak kita bila bujur didikannya itu menjadi benteng bagi kita dari api neraka. Wal aqlu ma'hum, mun kita tuh makan non anak, dudukan anak 11 ikong, bini pang 3. Nah, makan beimbayan dudukon babaris hibak rumah tuh cucuk Arabi benar inilah. Maka baraatun minan nar, menjadi sebab terlepasnya kita dari api neraka. Makanan beimbai, baca 2 salamat. Nah, makanan anak kiai kebelakan baca 2 salamat. Tutup menjadi salamat yang anak kan menyuap Yasin jeung abah pulang. Nah, jeung anak nih jarainya makan bersama menjaga yang Yasin segala macam dibacai. Nah, bismillah ki cukup ya sudah. Kada usah ya kada kawa, mun belum saatnya tuh kita jangan anak mendidik anak tuh mudah kayak langsung disuruh baca Yasin. Kada terbiasa orang mahir main game. bertahap di kita bertahap. Wa karamatuhum, amun kita memuliakan anak dengan pendidikan yang baik, dengan akhlak yang baik, jawazun ala sirat, menjadikan kita mudah melewati jembatan yang sirat mustaqim itu nah itu mudah kita melewatinya. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian dengan pendidikan yang baik, dengan pergaulan yang baik. Fa inna man akrama auladahu, karena barang siapapun dia yang memuliakan akan anak-anaknya, akramahullahu fil jannah, maka orang tersebut dimuliakan oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Wa qala alaihi salatu wasallam, nah jadilah pemahamannya sebab anak bisa kita masuk surga, sebab anak juga bisa kita masuk neraka. Maka anak itu ujian bagi kita. Bini kita juga, sebab bini bisa kita masuk surga, sebab bini bisa juga kita masuk neraka. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, inna fil jannati daran, dalam surga ada satu rumah yang spesial nih. Yuqalu laha darul farah. Naran rumah itu, nama rumah tersebut rumah kegembiraan. Rumah kegembiraan. La yadkhuluha illa man farraha sibyana. Tidak masuk akan rumah tersebut yang dalam surga yang spesial tadi, melainkan orang yang pernah menggembirakan hati anak-anaknya. Nah, jadi kita nih, anak kita misalnya pina sedih, kita gayai supaya ia gembira. Nah, menggembirakan hati anak itu termasuk pahala. Dan pahalanya kena spesial, bukan di surga, ada satu rumah yang khusus di dalam surga. Wah, mendengar bukan di surga tajuk-tajuk ya Allah. Ini satu rumah yang khusus di dalam surga, yaitu Darul Farah namanya. Lawas kita kada bertemu anak seharian, tukorakan mainan ya Allah. Balik ke rumah, tukorakan mainan yang nya ketujuh, tapi sesuaikan lawan jenis kelamin mainannya.
Anak bebinian tuh orang pistol, ada sesuai boneka kalau binian, kalau lakian pistol. Pistol ini bakat bagi lakian nggak segera pistol juga. Wa qala alaihi salatu wasalam, tapi anak kita ini pulang mun hari-hari itu orang mainan manja juga nanya. Nah, jangan hari-hari sesuai lawan keadaan duit, tapi mungkin bisa duit 750 triliun ayo kada apa ya hari-hari. Alhamdulillah niat mau ujungi orang berjualan ya Allah. Nah, orang berjualan mainan mau berujung apa kita menukar mainan lagi 1 juta sehari. Nah, jadi himong yang berjualan ini juga. Itu juga niatnya kayak itu nah menggembirakan orang ya Allah. Dapat jadi duit di parang 750 triliun ya. Disimpan segala apa juga. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, inna fil jannati daran, taburik belang neneknya, ada dalam surga satu rumah, yuqalu laha darul farah, rumah tersebut bernama Darul Farah, rumah kegembiraan. La yadkhuluha, kada masukkan rumah tersebut illa man farraha yasamal mu'minin, nah kecuali orang yang pernah menggembirakan hati anak yatim dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah bagus, anak yatim ini dihadagu lah. Mun kita berduit sugih, lihat di kampung siapa yang abahnya meninggal dunia tapi belum balik anaknya tadi, yang masih 5 tahun, luar biasa. Apalagi anaknya masih habang, masih yang hanyar kan ngatanggali sedikit maharagu ya kalau. Nah kita yang maharagu, tapi munnya kada mampu lah. Mun abahnya meninggalkan waris yang banyak tuh lain lagi kisahnya. Nih kada mampu talantara. Nah haragu bawa ke rumah. Ya haragu bini mamanya selalu jualnya bawa jual ke rumah. Maka mamanya bakas bunga kota bahari. Apa tuh pin cepat. Maka mamanya pulang walaupun anak satu, abahnya meninggal, umurnya hanya 18 tahun. Pada cepat biar ambil aku aja mah ragu aja biar. Enggak itu narannya bagus saja cuma jual itu. Bagus saja. Nah, artinya lanjutkanlah gitu nanti. Daripada ini begini yang kada bagus yuk, belaki kada bagus, baik bian. Pikirkan walawas dulu. Baik bubuhan pikir nih daripada yang begini kada bagus. Ya, tapa laki pun pemabuk kasihannya. Baik bubuhan pikir tiap subuh dibawa berjalan nah. Wallahu a'lam. Ingat situ jam, insyaallah bersambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.